Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran matematika kita hari ini. Hari ini kita masuk ke bab baru di bab 3 tentang pembulatan hasil pengukuran. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang panjang. Nah, pada bagian materi tentang panjang ini kita akan mempelajari yang pertama itu alat ukur panjang. Terus juga kita akan belajar bagaimana cara mengukur panjang benda. Dan yang ketiga, kita juga akan belajar bagaimana cara pembulatan hasil pengukuran panjang benda. Untuk alat ukur panjang sebenarnya ada banyak kali ya alat, tapi kita pelajari beberapa aja di sini. Yang pertama itu mistar. Mistar itu yang paling sering kita gunakan ya sehari-hari. Terus ada meteran. Nah, meteran ini ada beberapa tipe. Salah satunya itu ada yang meteran gulung biasa yang seperti ini dan meteran pita. Nah, meteran gulung yang seperti ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan ataupun tukang kayu untuk mengukur panjang kayu, tinggi pintu, tinggi jendela, dan sejenisnya. Nah, biasanya meteran ini digunakan untuk mengukur ruangan juga, untuk mengukur ruangan yang lebar seperti ruang kelas ataupun lapangan. Nah, tapi kalau untuk meteran pita, ini biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang lengan, lingkar pinggang, lingkar dada, dan sejenisnya. Nah, untuk panjang, ini satuannya meter, sentimeter, sama milimeter. Yang paling sering kita gunakan ya. Jadi meter itu disingkat M, sentimeter disingkat cm, dan milimeter disingkat mm. Nah, ini merupakan satuan baku dari panjang. Oke, coba ya. Di sini ada penggaris dan juga ada penghapus. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita harus letakkan dulu salah satu ujung di angka 0. Lalu kita lihat hasilnya di ujung yang lain. Jadi, hasil dari pengukuran penghapus ini adalah 4 cm. Sudah ingatkah kalian? Oke, sekarang kita punya sendok. Kita pastikan dia ada di angka 0 di salah satu ujung. Lalu kita lihat di ujung yang lain. Nah, kira-kira berapa ya panjangnya sendok ini? Dia tidak tepat di angka 12, tidak juga tepat di angka 13. Berapa ya kira-kira? Nah, inilah yang mau kita pelajari anak-anak. Kadang, pengukuran panjang itu tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Nah, maka kita perlu melakukan yang namanya pembulatan. Pembulatan adalah mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Nah, yang pertama dulu ya. Nah, angka di belakang koma yang lebih kecil dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Nah, coba perhatikan contoh ini. Ini adalah sendok yang tadi ya. Pastikan dia 0, lalu di situ hasil pengukurannya. Di antara 12 dan 13. Nah, di antara 12 dan 13 ini kita tahu ada 10 garis kecil-kecil. Nah, garis yang kelima itu menandakan 5 mm atau 0,5 cm ditandai dengan garis yang warna biru. Nah, coba perhatikan antara panah merah dan panah biru. Panah merah ini ada di sebelum yang biru. Maka dia ini menunjukkan bahwa hasilnya lebih kecil atau kurang dari 5. Nah, kalau panahnya itu di daerah yang kurang dari 5 atau lebih dekat ke arah 12, maka pembulatannya dilakukan ke angka yang lebih kecil, yaitu 12. Nah, sekarang adalah aturan pembulatan yang kedua. Angka di belakang koma lebih besar dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Yuk kita lihat contohnya.
Yang perhatikan contohnya adalah gunting. Pastikan salah satu ujungnya 0. Lalu, panah merah ini adalah hasil pengukurannya ya. Ada di antara angka 10 dan di antara angka 11. Kita buat garis biru untuk penanda angka 5-nya. Nah, lalu lihat, perhatikan garis biru dan garis merah. Garis merah ada di sebelah kanan atau di daerah yang lebih besar daripada 5. Maka karena panahnya di daerah yang lebih dari 5 atau lebih dekat ke arah 11, jadi ukuran sendoknya dibulatkan menjadi 11 cm. Lalu ada aturan pembulatan yang ketiga. Nah, jika angka di belakang koma sama dengan 5, maka harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Oke, contoh yang tadi belum terselesaikan adalah pensil. Pastikan di 0, lalu ya hasilnya ada tepat di angka yang 5. Ada tepat di garis biru. Di antara putus-putus kuning, antara putus-putus kuning 9 dan 10. Nah, aturan tadi, jika tepat angka 5, maka dibulatkan ke yang lebih besar, yaitu di antara 9 dan 10 yang lebih besar adalah 10. Jadi kira-kira panjang pensilnya ini adalah 10 cm. Nah, ada contoh. Sebuah pensil panjangnya 8,7 cm. Berapa panjang pensil jika dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, kalau kalian diberi soal cerita seperti ini, coba bayangkan ada penggaris, lalu ada pensilnya, terus pengukuran dilakukan, dan di situ hasilnya ya 8,7 cm di antara angka 8 dan 9. Kemudian ada batas 5-nya di warna biru. Nah, panah merahnya lebih dekat ke arah berapa ya? Ada di daerah yang lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari, maka dibulatkan ke angka 9. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang berat. Nah, untuk berat ini ada 3 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama itu alat ukur berat. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari cara mengukur berat benda. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana pembulatan hasil pengukuran berat. Baiklah, kita akan masuk ke yang pertama tentang alat ukur berat. Nah, alat ukur berat ini ada banyak sekali. Salah satunya yang sering kita gunakan adalah alat ukur berat untuk menimbang berat badan. Nah, selain itu ada beberapa alat ukur berat, diantaranya yang pertama itu ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk ini biasanya digunakan untuk menimbang buah dan sejenisnya. Yang kedua ada timbangan badan. Nah, ini yang kita gunakan untuk mengukur atau menimbang berat badan. Ada juga timbangan digital. Timbangan digital ini sama seperti timbangan duduk. Terus juga ada neraca. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengukur berat benda? Kita pelajari berikut ini. Nah, misalnya di sini ada telur. Nah, di tanda panah itu menunjukkan angka 2. Berarti berat telurnya adalah 2 kg. Selanjutnya, nah ini ada timbangan digital. Di situ berat jambunya adalah 3000 gram. Lihat tanda panahnya ya. 3000 gram itu sama dengan 3 kg. Jadi 3000 gram itu sama dengan 3 kg. Jadi berat bendanya adalah 3 kg. Selanjutnya kita akan belajar tentang aturan pembulatan hasil pengukuran. Sama kayak pengukuran panjang, di sini juga
kalau pengukuran berat, kalau 5 atau lebih dari 5 berarti kita bulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah. Contohnya, ya contohnya di sini ada benda. Nah, lihat angka panahnya itu 2, tapi dia lebih ke angka 2. Jadi kita bulatkan menjadi 2 beratnya. Karena tanda panahnya itu kurang dari 5. Selanjutnya jarum yang di tengah-tengah, yang B itu di tengah-tengah angka 1 sama 2. Jadi kan kita bulatkan ke atas. Jadi berat jambu itu adalah 2 kg. Yang ketiga, nah itu jarumnya itu lebih dekat ke angka 3. Maka kita bulatkan beratnya menjadi 3. Untuk tugas, silakan anak-anak kerjakan di halaman 85 sampai 86 yang ayo berlatih 3.2. Ini ada soal, tulis di buku tulis warna merah ya. Langsung tulis jawabannya aja nggak apa-apa. Ini halaman 85 sampai 86, nomor 1 sampai nomor 2. Nah, itu untuk tentang panjang. Nah, untuk tentang berat, soal tentang berat, silakan kerjakan. Ayo berlatih 3.5 halaman 91, nomor 1 sama nomor 2. Oke, sama kayak tadi, kerjakan di buku tulis. Gak apa-apa, tulis jawabannya aja ya. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Silakan dipahami lagi ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.